من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita kembali. Lebih kurang 2 bulan kita libur di kajian pembahasan matan Arba'in An-Nawawiyah. Dan di malam hari ini Allah perjumpakan, dan ini adalah di majlis ini pertemuan pertama kita setelah libur lebih kurang 2 bulan. Untuk itu masih di bulan Syawal, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa shalihul a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita di bulan Ramadan yang telah Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Namun suatu PR bagi kita, tugas bagi kita, pelajaran bagi kita, hampir sebulan Ramadan berlalu karena kita berada di akhir Syawal, maka jiwa kita yang biasanya menikmati kekhusyuan, menikmati bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dengan itu, dengan berlalunya Ramadan menjadikan sedikit mulai ada rasa malasnya. Sudah mulai ada rasa-rasa sehingga apa yang telah kita upayakan, yang Allah berikan kita taufik di bulan Ramadan, itu tidak bisa kita amalkan di saat ini, dan kita khawatir bagaimana nanti ke depannya. Karena ulama-ulama kita terdahulu sebagaimana dikumpulkan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat para ulama kita, salah satunya kitab yang membahas ini, yang mengumpulkan nasihat ulama ini, yaitu Imam Ibn Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Itu menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan ibadah di setiap bulannya. Dan mengenai di bulan, akhir bulan, setelah bulan atau pasca Ramadan, itu dijelaskan bagaimana nasihat-nasihat para ulama. Sehingga dinukilkan di dalam kitab tersebut, disebutkan bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah mereka di bulan Ramadan. 6 bulan setelah itu, kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita di saat ini, sampai saat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Jangankan itu, mungkin setelah kita menikmati lebaran, Id Mubarak bersama keluarga, itu pun sudah tidak kita, seolah-olah Ramadan itu telah lama berlalunya. Padahal kita masih di bulan Syawal, di awal-awal bulan Syawal. Itulah bagaimana lalainya hati kita, acuhnya kita terhadap ibadah kita, dan alangkah percaya dirinya kita, pedenya kita dengan ibadah yang kita lakukan. Orang-orang soleh 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima ibadah mereka, dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan ketahuilah, ada seseorang yang bertanya, masih di kitab yang sama, Lataiful Ma'arif, orang bertanya tentang bagaimana seseorang yang
ketika di bulan Ramadan dia semangat, seolah-olah dia menjadi rabbaniyun, orang-orang yang hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah bulan Ramadan dia tidak seperti hamba Allah yang hakiki. Maksudnya betul-betul beribadah, khusyuk, tilawahnya dan segala macamnya. Setelah Ramadan dia menjadi yang futur, yang malas, yang terkadang meninggalkan sesuatu mungkin yang wajib, alhamdulillah, akan tetapi yang sesuatu yang fadilah, yang mempunyai hukum nafilah tambahan, maka itu sudah tidak diamalkan lagi. Dikatakan oleh ulama, bi'sal qaum, inilah seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna Allah haqqa, mereka itu orang yang tidak mengenal Allah secara benar, illa bi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk hamba yang hanya menjadi rabbaniyun di bulan Ramadan. Ketahuilah, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb di bulan Syawal, Rabb di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya sepanjang tahun, Rabb yang kita sembah sama. Namun Allah anugerahkan setiap bulan itu keutamaan-keutamaan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita terlalaikan seperti ini, di bulannya akan datang Zulqa'dah itu bulan haram, dan sebagian dari hamba-hamba Allah berikan izin, Allah berikan nikmat taufik untuk menjadi duyufur rahman, jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka adalah orang yang kaya, bukan mereka orang yang segala macamnya atau apa-apa, tetapi Allah yang memudahkan mereka. Betapa banyak orang yang kaya tetapi tidak bisa berangkat menunaikan haji ke Baitullah. Dan betapa banyak orang yang biasa-biasa saja, akan tetapi Allah mudahkan untuk bisa menunaikan haji ke Baitullah. Bahkan terakhir kita mendapatkan, kalau di grup itu ada aja orang mengirimkan, orang yang goes bersepeda, sudah mulai berangkat, dilepas oleh jamaah hajinya itu di Jawa, berangkat menunaikan haji dengan goes bersepeda. Dan di tahun-tahun sebelumnya kita mengetahui ada yang dengan sepeda motor dan segala macamnya. Itulah Allah berikan taufik. Kalau orang-orang kafir mengatakan tidak satu jalan ke Roma, maka orang-orang beriman mengatakan tidak satu jalan untuk menuju Mekah, untuk berhaji ke Baitullah. Banyak caranya, akan tetapi karena proses hukum dan segala macamnya, ada aturan negara, imigrasi dan semacamnya, hati-hati juga. Hati-hati juga, karena banyak sekali travel yang bermain untuk bisa meraup keuntungan dari uang jamaah. Banyak yang tidak amanah. Kita harus tahu bagaimana visa yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Yang pertama itu haji reguler, yang kita tahu daftar tunggunya yang sudah bisa puluhan tahun. Yang kedua ONH Plus, Haji Plus, itu visanya resmi. Yang ketiga furoda. Selain daripada itu biasanya yang visa ekspatriat, visa mutilpel dan segala macamnya, misalnya dia sebagai pekerja atau sebagai yang lainnya, turis, ziarah, visa ziarah, itu seandainya dia memenuhi kriterianya, misalnya dapat tasrihnya, dapat tempat maktab masyairnya, itu insya Allah bisa dia menunaikan ibadah haji. Akan tetapi itu tidak mencukupi, maka dia istilahnya haji yang tidak resmi. Memang secara secara manasiknya mungkin dia bisa melakukannya, tetapi tidak nyaman. Ada askar nanti berhenti kayak kucing-kucingan, tidak nyaman. Tetapi apabila kita menggunakan visa resmi, maka itu kita ada fasilitasnya, ada pemeriksaan, kita tidak takut untuk dideportasi ke negara kita. Itu sedikit gambaran bagaimana kita setelah Ramadan ini pelajaran, dan kita harus istiqomah, harus ada bekas-bekas ibadah di bulan Ramadan itu. Setelah bulan Ramadan harus ada bekasnya, harus bisa istiqomah. Karena istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Jadi maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad di atas kebenaran sebagaimana diperintahkan kepada engkau, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas.
ayat ini salah satu perintah untuk istiqomah dan ada beberapa ayat yang lainnya agar kita tetap istiqomah, tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lama beribadah. Tidak lama beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Kata al-mufassir, al-yaqin ay al-maut. Yaqin adalah maut, kematian. Ada orang yang hidup 35 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, dan rata-rata umat Nabi Muhammad SAW umurnya 60 dan 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Itu bagi yang sudah banyak rambutnya yang memutih, itu adalah tanda. Maka jangan terlalu ambisi dengan dunia. Jangan terlalu ambisi dengan dunia. Dan para ulama menjelaskan betapa banyak tulisan para ulama umur 40 tahun itu. Dan itu yang dibuktikan oleh orang-orang soleh terdahulu. Apabila mereka telah berumur 40 tahun, maka perihal dunia sudah, bahkan mereka meninggalkannya. Mereka mempersiapkan bekal yang abadi di akhirat kelak. Karena sudah lebih kurang dari remajanya dia telah berusaha, telah mengumpulkan harta, benda dan segala macamnya, maka 40 tahun ke atas itu persiapan bekal untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari esok, maksudnya hari esok, hari akhirat. Hari setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan ketika sangkakala ditiupkan, maka itulah hari esok. Hari yang apabila kita mempunyai ilmu tentang amma yatasalun juz amma, itu mengenai hari-hari kiamat. Mengenai hari-hari kiamat. Mengenai hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang kabar yang agung, tentang kabar-kabar hari kiamat. Iza samsu kuwirat, iza sama fatarat, tentang langit yang pecah, langit yang terbelah. Kita menghafalnya, tetapi kita tidak memahami makna dari surah-surah yang terdapat di juz amma tersebut, maka itu seolah-olah biasa saja bagi kita. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu tentang hari kiamat. Nah, itu jadi harus ada peningkatan. Mudah-mudahan di Al-Badar ada kajian tafsir. Ada kajian tafsir agar kita bisa merutinkannya, mempelajari ayat-ayat Allah, maknanya, kandungannya, sehingga ketika kita, apa yang kita hafal, apa yang kita baca, itu membekas dalam jiwa kita, dijadikan hukum, itu yang kita amalkan apabila itu perintah Allah, dan itu yang kita tinggalkan. Dan masih banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai nasihat-nasihat para ulama yang disusun oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Untuk itu bagi yang ada kesempatan, waktu, atau bisa sekarang tidak beli buku di zaman kita ini, bisa diunduh di PDF. Cari di kita searching, ada PDF-nya, bisa kita tanpa membeli di toko buku. Tapi seandainya kita beli itu, alhamdulillah sudah ada terjemahannya, Lataiful Ma'arif. Biasanya buku-buku besar itu diterbitkan oleh Pustaka Azam. Meskipun terjemahannya tidak ada, karena mereka adalah mendahulukan komersil, terkadang tidak dimurojaah lagi. Memang ada bahasa-bahasanya yang terjemahannya yang salah, akan tetapi kesalahan yang sedikit itu tanpa kita mengurangi, bagi yang belum bisa mempelajari bahasa Arab, itu sudah bisa mengantarkan kita untuk bisa memahami apa yang disusun, yang telah ditulis oleh para ulama kita. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa agar istiqomah. Salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu dimanapun. Dan ketahuilah, ikhwani fiddin, daerah di sini, Rumbai, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan adanya Masjid Al-Badar yang kajiannya setiap hari, setiap pada maghrib, setiap pada subuh, antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada taranya. Setiap waktu maghrib, pada maghrib, pada subuh ada kajian. Alhamdulillah. Tinggal semangat kita untuk bisa menghadirinya. Paling satu kali gas saja dari sini, gigi dua saja bisa sampai kita di sana. Dan Pak Zul katanya jalan kaki. Jadi Pak? Oh belum. Waktu sebelum jadi jalan kaki gitu ya kan. Memang itu memang tapi ini udah mulai pula FJ mengantar orang rumah. Oh iya, insyaallah. Biasanya hari Jumat biasanya. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian kita berdoa juga agar istiqomah, dan alhamdulillah Allah dengan perintah-perintahnya, dengan syariat-syariatnya, seperti di solat, bacaan solat kita Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan salah satu istri Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan, dan di riwayat lain ala dinik, di atas agamamu. Karena hati kita berbolak-balik, dan itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah, apakah Allah itu berikan hidayah atau Allah sesatkan. Jangan lupa kita berdoa agar amalan kita senantiasa berdoa, karena doa itu adalah kebahagiaan kita, senjata kita, salah satu sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya shalah, kalau secara bahasa, secara lughah, definisinya as-shalah ai ad-du'a. Doa. Salat itu sama dengan doa, karena dalam salat itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli warhamni, dan rangkaian-rangkaian doa di bacaan sujud, di bacaan gerakan salat tersebut adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, ada tadi permintaan tentang bagaimana umroh di bulan Ramadan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa umroh di bulan. Dan keutamanya kita mengetahuinya, selain itu setara pahalanya dengan haji, kal hajj atau haji ma'i, kata Nabi SAW, haji bersamaku. Akan tetapi pahala haji ini tidak menggugurkan rukun Islam yang 5. Pahalanya sama dengan haji, tetapi tidak menggugurkan haji bagi yang mampu kebetulan rukun Islam yang 5. Dan keutamaannya memang banyak. Salah satunya, satu kali solat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 di masjid yang lain. Lalu bagaimana ramainya jamaah, mungkin di 10 hari terakhir itu bisa jutaan melimpah, dan itu lebih ramai dari haji. 10 hari terakhir itu lebih ramai dari haji, karena kalau haji itu dibatasi, ada kuotanya. Dan untuk orang Arab Saudi mukim, itu tidak seluruhnya mendapatkan izin untuk haji. Mereka bisa berhaji itu tidak bisa tiap tahun, sekali 5 tahun. Dan bagi yang tidak berhaji, tidak boleh dia di masjid itu, karena akan sempit jadinya. Akan tetapi di bulan Ramadan mereka diberi kebebasan. Itu makanya kita perhatikan kalau di umroh Ramadan, mulai dari bayi baru lahir sampai orang kakek-kakek, nenek-nenek yang pakai kursi roda itu datang semuanya dari seluruh Arab Saudi. Seolah mereka mengatakan, ini adalah bagi kami, karena kami haji tidak bisa setiap tahun, maka umroh ini bagi kami. Terkadang bagi kita yang iktikaf, yang sajadah kita kasih tanda, kadang-kadang dibuang saja bagi mereka. Karena katanya ini masjid saya, ini hak saya, seperti itu. Kalau kita tidak mau bertengkar, jadi biasa kalau bertengkar sedikit dengan jamaah itu. Kalau kita tidak melawan, tidak agak keras, itu biasa. Kalau suara keras orang Arab, itu biasa. Kalau kita diam saja, ya carilah tempat lain. Tapi kalau kita my place, ini tempat saya, itu. Tapi dengan keras, kita buang juga saja. Nah, dia ngalah. Orang Arab itu seperti itu. Tapi kalau untuk sempat berantem, pukul-pukulan, mereka tidak mau. Tetapi kalau hardik menghardik, itu biasa orang Arab. Suara keras itu orang Arab. Kalau bagi kitanya seperti orang-orang utara itu, orang Batak itu kan keras, tetapi hatinya lembut sebenarnya. Gertaknya saja. Itu sedikit. Lalu 10 hari terakhir itu sebagian iktikaf,
dan kalau kredit di hari-hari yang ganjil. Hari-hari yang ganjil, dan itu tidaklah bisa diungkapkan kecuali ibadah itu tidak bisa diceritakan oh begini nikmat, tidak. Tetapi bagi yang mengamalkan, bisa mengamalkan seperti sholat malam, oh sholat malam itu tenang, itu. Bagaimana kita, orang yang kita ceritakan mungkin dia belum bisa melakukannya, tidak bisa dia merasakan. Ibadah itu terasa nikmatnya, terasa bahagianya jiwa apabila itu diamalkan. Tidak bisa sekedar cerita-cerita, mungkin bisa untuk mendatangkan kerinduan kita, keinginan kita untuk bisa haji, umroh atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kalau untuk bisa mentransfer kebahagiaan apa yang dirasakan itu tidak bisa sama sekali. Karena betapa nikmatnya ketika kita bisa tidak memegang HP secara maksimal waktunya. Bisa dengan Al-Qur'anul Karim, bisa khatam lebih dari 5, itu hanya di bulan Ramadan. Bisa 5 juz ke atas sehari, itu hanya di bulan Ramadan. Sekarang, di hari sekarang ini 1 juz saja, 1 hari itu sudah alhamdulillah. Itu sedikit bagaimana tentang umroh di bulan Ramadan. Tentu tidak bisa panjang lebarkan karena tadi Pak Zul tadi meminta bagaimana rasanya pengalaman umroh di bulan Ramadan. Taib, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah juga dalam belajar, terutama di kajian kita ini, meskipun banyak rintangan dan ada juga alhamdulillah kajian-kajian yang lainnya. Untuk kedepannya kita tidak mengetahui bagaimananya, karena kedepan itu adalah itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berharap bisa menyelesaikan matan ini, lanjut atau kita pindah tempat atau bagaimana, itu wallahu taala alam. Yang penting kita berusaha di kesempatan ini bisa menyelesaikan matan yang insyaallah di malam ini kita memasuki hadis yang ke-34. Untuk itu kita minta kepada Ustadz kita untuk membacakan hadisnya, hadis yang ke-34. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-34, mengubah kemungkaran adalah wajib. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. رواه Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itulah hadis yang ke-34 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Sa'id ini kita hanya mengenal kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, akan tetapi namanya jarang kita mengetahuinya. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau salah seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj. Mengenai kapan beliau lahir itu tidak terdapat dari biografi beliau, kapan beliau lahir, entah tahun berapa Hijriah. Yang ada dinukilkan oleh para ulama tarikh, ulama sejarah adalah beliau wafat. Beliau wafat, ada yang mengatakan umur 63 tahun, ada yang mengatakan umur 65 tahun. Beliau sahabat yang salah satu dari Ahlus Suffah, sebagaimana Abu Hurairah, Ahlus Suffah, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau mereka memilih tinggal di Masjid Nabawi. Dan itu bukan orang-orang yang tidur di Masjid Nabi, itu bukan orang-orang yang orang yang
miskin saja, orang fakir saja, tidak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab, itu ketika dia telah mulai beranjak belia, maksudnya mulai balik, remaja bahasa kitanya, itu sudah mulai tidur di masjid. Dan itu yang diamalkan oleh orang-orang tua kita dahulu di ranah Melayu atau ranah Minang. Apabila mereka telah balik, mereka tidak tidur di rumah orang tua mereka. Mereka tidur di surau, di masjid, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang mereka juga bisa mempelajari bela diri, silat. Dan ini boleh kita katakan di zaman kita sekarang ini sudah habis. Sudah habis tidak bela diri di masjid-masjid kaum muslimin. Abdullah bin Umar tidur di masjid, dan itu terdapat dalam kitab Tahajud. Kata Abdullah bin Umar, ketika beliau tidur di Masjid Nabawi, ada seseorang yang menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Ada seseorang yang menceritakan. Dan Abdullah bin Umar berkata, seandainya yang bermimpi itu saya, sehingga saya yang menceritakan mimpi itu kepada Nabi. Lihat bagaimana ghirahnya sahabat. Bertanya dengan Nabi, mendapatkan faedah ta'wil mimpi dari Nabi SAW dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang penting mereka bertanya kepada Nabi, bisa mendapatkan ilmu dengan Nabi. Dan pernah juga Abdullah bin Umar bermimpi, dan kita mengetahui Abdullah bin Umar ini adalah orang yang termasuk ada pemalunya. Di dalam Kitabul Ilm, beliau memang pemalu. Karena pernah ada pertanyaan, perumpamaan orang mukmin itu sebagaimana yang daunnya tidak pernah jatuh ke bumi dan senantiasa setiap musim berbuah. Sahabat-sahabat seperti ayahnya sendiri Umar, Abu Bakar menjawab yang lain, sehingga ketika itu kata Ibnu Umar, dia mengatakan itu adalah pohon kurma, perumpamaan, namun dia malu karena ada orang tuanya, ada orang-orang yang lebih tua darinya. Seperti itu juga yang di kisah ini kita kembali. Dan dia tidak menanyakan mimpinya kepada Nabi SAW. Yang mana mimpi beliau ketika itu bahwa beliau berada di pintu neraka. Yang neraka itu seperti bi'run. Karena neraka itu darakat, semakin ke bawah dia. Kalau surga itu darajat, semakin ke atas. Jadi seperti bi'run, dan dia takut. Maka berjumpalah dengan malaikat. Kata malaikat, jangan kamu takut. Lalu diceritakan mimpi itu kepada saudari perempuannya Hafsah, salah satu istri Nabi SAW, Hafsah bintu Umar. Lalu Hafsah yang menceritakan, maka Nabi SAW bersabda, ni'mal abdu Abdullah, senikmat-nikmat hamba itu Abdullah. Walau takuna salatul lail, atau kama qala Rasulullah, seandainya atau semoga dia salat malam. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya ketika pelajaran itu didapat oleh Ibnu Umar, maka sampai akhir hayatnya dia tidak meninggalkan salat malam. Itu dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Tahajud. Ini sedikit pelajaran bagi kita bagaimana semangatnya sahabat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya, ilmunya langsung melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Ansor yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW selain dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Dia termasuk sahabat Ansor yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitabul Iman. Dan hadis ini sahih. Hadis ini jelas sahihnya karena terdapat dalam Sahih Muslim. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran. Ini berarti melihat dengan matanya, pandangannya, melihat kemungkaran, maka kata Nabi SAW di hadis ini, falyughayyirhu biyadihi, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, fa bilisani, maka robahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi,
Jika dia juga tidak mampu juga, maka dengan hatinya, wadzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Sebelum kita memasuki syarah yang lain, dari teks ini kita ambil pelajaran bahwasanya wajib hukumnya dalam merubah kemungkaran. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena kebanyakan sekarang di zaman ini, para da'i, para penceramah, itu bisanya amar ma'ruf. Nahi mungkarnya kurang. Karena nanti kalau nahi mungkar, terjadi perpecahan. Kalau dibahas tentang bahaya syirik, bid'ah, ini memecah belah. Tetapi kalau untuk amar ma'ruf, semuanya berlomba-lomba. Birrul walidain, akhlak yang baik, tentang ini, tentang riba, tentang segala macamnya, semuanya para da'i mendakwahkan ini. Dan sedikit sekali yang mendakwahkan tauhid. Sedikit sekali. Kita hambar dengan kajian-kajian tauhid. Larang terhadap syirik. Karena ini adalah seagung-agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kajiannya bukan tamat matan usul salasah, tamat aqwaidul arba, kasyfus syubhat, kita tidak, kajiannya terus-menerus. Karena Nabi SAW mendakwahkan, jadi ada yang mengatakan, salah seorang dai mengatakan bahwa Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah fokus kepada dakwah akidah tauhid saja. Tidak, Nabi SAW baik itu di Mekah dan di Madinah tetap mendakwahkan tauhid. Bahkan sampai Nabi SAW menjelang wafatnya mendakwahkan tauhid. La'anallahu Yahuda wa Nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka itu yattakhizu mereka menjadikan kubur para nabi mereka tempat sholat. Seperti itu maknanya. Itu Nabi menjelang wafatnya masih memperingatkan tauhid, memperingatkan bagaimana umat ini, terkhususnya para sahabat, tidak terperosok dengan kesyirikan. Karena kesyirikan ini membatalkan ibadah. Sebagaimana hadas membatalkan salat. Kalau kita berhadas, maka kita tidak sah salat kita. Sebelum kita berwudu, sebelum kita bersuci. Seperti itu juga orang ibadah yang lainnya, tauhid akan batal jika ada kesyirikan tersebut. Tidak sah tauhidnya. Jadi ini harus dikaji, ada kajian-kajian tauhid dan yang lainnya. Jangan sampai bosan. Jangan sampai bosan karena dengan kajian ini akan menambahkan, mengokohkan, akan membuat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang pertama yaitu fa illam yastati' fa biyadi, kemudian bilisani, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena tidak setiap kita bisa dengan tangan kita. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan dengan tangan adalah dengan kekuasaan seperti umara, para pemimpin, orang yang berwenang, tokoh masyarakat. Bukan seperti orang-orang yang biasa yang tidak didengar omongannya. Begitu juga dengan lisan adalah para ulama, orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh masyarakat. Dan adapun yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbih, ini fardu ain. Setiap kita wajib mengingkari dengan hati. Benci hati kita terhadap kemungkaran. Wajib. Apabila tidak ada, sedangkan di sini parameter lemahnya iman. Wadzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Apabila tidak ada ini lagi, otomatis keimanan kita sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada kebencian kita terhadap kemungkaran di dalam hati kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa dijelaskan bahwasanya di zaman dahulu di Khalifah Bani Umayyah, Tariq bin Syihab rahimallahu taala mengatakan, dan ini dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, bahwasanya Khalifah Marwan bin Hakam atau apa, itu ketika beliau menjadi khalifah, salat Id beliau khutbah dahulu, setelah itu baru salat. Sementara kalau salat Idul Fitri,
Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Ketika itu maka dia langsung bahwa salat Id ini tidak seperti salat Jumat. Jadi kita salat dulu baru khutbah katanya. Karena di zaman dulu yang menjadi khotib itu ulama, pemimpin, khalifah. Khalifah. Jadi misalnya kita di Rumbai, camatnya atau lurahnya, atau lebih ke kota lagi wali kotanya, gubernurnya. Di pusat presidennya, seharusnya seperti itu. Yang menjadi imam itu khalifahnya. Menjadi khotib itu khalifahnya. Lalu diingkari oleh Tariq bin Syihab, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu dia menyebutkan hadis ini. Tentang hadis yang kita bahas ini. Apabila man ra'a minkum munkaran, maka dirubahlah, wajib merubahnya dengan tangan, dengan lisan, dan dia langsung dengan lisannya. Lalu pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, untuk menasihati ulama, nasihat kepada ulama itu jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan, apalagi demonstrasi. Itu kalau di syariat yang dijelaskan dalam aqidah Ahlussunnah itu secara diam-diam. Menasihati ulama itu karena mereka ada pamor, ada itu. Kalau kita umbar, kita nasihati, jangankan pemimpin yang berkuasa, yang mempunyai power, kedudukan, kekuasaan. Imam Syafi'i pun seperti itu. Janganlah menegur saya di depan orang ramai. Hendaklah empat mata. Imam Syafi'i. Karena terkadang kita memang perlu amar ma'ruf, nahi mungkar, melarang kemungkaran. Kan tetapi kita lihat situasi. Jangan-jangan kita nahi mungkar akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Itu makanya seorang da'i, selain mereka mempunyai ilmu, materi untuk berdakwah, juga berilmu di dalam menyampaikan materi tersebut, dan mereka juga mengetahui orang yang didakwahi dan tempat yang didakwahi. Ini harus diketahui. Bagaimana kebiasaan orang di situ, apa syubhat-syubhat yang ada di situ. Yang penting kita sampaikan kebenaran walaupun pahit. Memang seperti itu. Akan tetapi nanti kemungkaran yang lebih besar dari apa yang kita dakwahkan itu lebih, terkadang kita diusir, karena dakwah itu asal muasalnya ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan bil hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan dialog yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kepada Fir'aun yang bejat saja, masih dengan lemah lembut. Masih dengan lemah lembut. Karena dari hukum asalnya dakwah itu lemah lembut. Dakwah itu lemah lembut. Perhatikan Nabi SAW, walaupun ditentang, walaupun dikatakan provokasi, gila dan segala macamnya, Nabi tetap mendakwahkan agama ini dengan lemah lembut. Sebelum kita akhiri, ada pelajaran lagi yang perlu kita ketahui dari hadis ini, bahwasanya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama kita harus ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena apabila orang yang kita ajak kepada ma'ruf dan melarang kemungkaran tidak mengikutinya, kita yang penting sudah menyampaikan. Begitu juga seorang dai, dia ramai orang, sedikit orang, dia tetap menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti keikhlasan. Lalu begitu juga mendahulukan yang paling penting, fal ahamu wal aham. Yang paling penting yaitu tauhid, setelahnya. Ini secara apa saja. Lalu ilmu menyampaikan dakwah itu. Betapa banyak kadang orang berderet profesor, doktor, segala macamnya, tetapi menyampaikan materi tidaknya, yaitu bahwasanya darul mafasid muqaddamu ala, itu kita harus ada
kemungkaran lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu pernah kita bahas di sini, dan karena telah azan, alhamdulillah telah kita pelajari hadis yang ke-34 di Matan Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah di pekan yang akan datang kita memasuki hadis berikutnya, hadis yang ke-35. Jadi intinya bahwa itu wajib di sini wajib kifayah dengan lisan dan tangan, adapun wajib fardu ain yaitu dengan hati kita. Demikian pelajaran hadis yang ke-34 dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.